apa kabar? Senang sekali kembali saya Gunnar Arif dan Bung Rocky Gerung ketemu Anda semua. Tetapi buat Anda, terutama yang simpatisan partai politik atau yang terlalu optimis bahwa pemilu ini akan berjalan dengan baik, karena kemarin partai-partai politik sudah mulai mendaftar, jangan terlalu optimis dulu, gitu ya. Ini saya baca ini ternyata duit untuk KPU ini dicicil, Bung Rocky, sampai tinggal sekarang masih 4,3 triliun kekurangan untuk tahapan pemilu, dan beberapa bulan sebelumnya, bulan Juni itu masih kurang 5,6 triliun, dan waktu itu teman-teman KPU saya nadanya sampai putus asa, kami sudah menempuh segala cara, tapi dana juga belum turun, belum turun juga. Gimana nih Bung Rocky? Iya, ini ada dua hal. Satu soal organisasi pemilu, satu soal niat berpolitik. Kan itu bedanya. Tentu KPU nggak peduli mau jalan nggak jalan koalisi, yang penting dia udah dapat dana. Karena ini soal menggaji orang juga. Kan ini KPU juga kan orang gajian tuh. Itu masalahnya tuh. Tetapi kita tetap lihat aktivitas di bawah itu, soal kedutaan itu, kasakusuk politik masih jalan. Jadi kira-kira pemerintahan paralel, karena nggak mungkin dong dia nggak kasih uang, berarti memang pemerintah dianggap merencanakan pembatalan pemilu. Tapi pada saat yang sama pemerintah juga menduga keras bahwa kalau terjadi kesepakatan politik ya nggak perlu pemilu, karena itu dicicil duitnya. Kalau dikasih semuanya kan nggak balik lagi tuh duitnya tuh. Jadi kira-kira tipu-tipuannya begitu, dan itu memperlihatkan bahwa memang nggak ada yang pasti dalam politik kita menjelang pemilu 2024. Siapapun yang punya elektabilitas atau disurvei, kalau dia masih di bawah 40%, itu artinya mereka sama semua tuh. Yang dapat angka 30 sama yang dapat 4% itu sama, nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Jadi dikunci di situ sebetulnya tuh. Kan dalam tradisi presidensialisme, seorang presiden itu dia akan melenggang ke pemilu kalau udah dapat 40%. Ini Pak Prabowo, Ganjar segala macam udah bertahun-tahun tetap di bawah 40% kan. Jadi itu sebetulnya magic numbers-nya tuh. Artinya akan dipaksa koalisi tuh. Itu koalisi yang dipaksa-paksakan itu berantakan di tengah jalan pasti. Dulu kita belajar dari Pak SBY itu. Pak SBY itu di periode kedua, dia nggak perlu lagi wakil presiden untuk tambah suara. Karena dia bilang, ya saya udah cukup, ini pasti saya dapat lebih dari 50% tuh. Itu pentingnya kita harus lewati angka 40, dan itu nggak ada. SBY melenggang kangkung di periode kedua, karena itu orang anggap ini siapa Pak menteri waktu itu, wakil presidennya, nggak ada yang kenal. Sama sekali orang nggak tahu Budiono, siapa ya Budiono. Tapi bagi Pak SBY, anggap ya udah nggak penting lagi wakil presiden, karena dia udah lewati magic numbers-nya tuh. Tanpa kampanye pun jadi periode kedua. Yang sekarang ini susah. Mereka yang udah bersiap-siap, Pak Prabowo bahkan dianggap di depan iya, tapi tak sebelum mencapai 40% itu artinya batal demi magic numbers tadi. Demikian juga Erick Thohir yang cuma 4%, sama nasibnya dengan yang udah 40% kan. Itu intinya sebetulnya. Oke, kalau soal dana pemilu yang dicicil ini, Bung Rocky, ini sebenarnya menggambarkan bahwa pemerintah nggak punya duit, atau pemerintah nggak punya duit dan kemudian dimanfaatkan sebagai bagian strategi, ya kalau perlu pemilu nggak usah terjadi dengan alasan nggak punya duit. Itu bagian juga dari mengontrol KPU, sehingga itu akan ada operasi-operasi di bawah meja. KPU Anda harus begini ya, ini didahulukan ya, kalau nggak kami nggak turunin uang. Kan KPU dalam posisi yang tinggal menerima perintah aja, dia kan cuma panitia tuh. Jadi kalau perlihatannya ditentukan oleh parpol, dan parpol itu menganggap bahwa oke, kita bagi-bagi dulu di antara kita, KPU belakangan tuh. Kan tetap soal ini yang kita deteksi dari awal, kok banyak betul anggarannya tuh kan. KPU sengaja juga membengkakkan anggaran, walaupun akhirnya di courting juga. Tapi orang menganggap ngapain bikin pemilu sebesar itu anggarannya tuh. Jadi tetap kita lihat upaya untuk memanfaatkan momen pemilu ini untuk dapat uang juga berlaku, baik KPU maupun partai-partai, karena akan ada bagi-bagi rezeki, kira-kira begitu. Itu yang dicurigai oleh publik. Kenapa dicicil? Berarti nanti cashback dijanjikan dulu dong, baru digelontorkan anggaran. Jadi intinya nggak ada yang percaya bahwa sistem pemilu kita akan bersih. Kalau betul-betul pemerintah menganggap oke, kita akan masuk dalam pemilu yang bersih, maka dari awal udah gelontorkan uang selesai, lalu pemerintah tinggal pangku-pangku tangan kan, tunggu KPU bekerja. Tapi Presiden Jokowi tetap dia seorang politisi dengan naluri yang kuat bahwa dia ingin agar supaya
KPU itu memihak pada dia tuh. Dia ingin agar supaya orang yang disurvei sebagai jagoan Jokowi diperhatikan oleh KPU. Kan itu logika kekuasaan yang standar aja. Standar artinya dalam demokrasi yang dangkal begitu cara berpikirnya. Kalau kita punya etika politik yang kuat, presiden dari awal bilang aja, saya sudah selesai, silahkan KPU lakukan, saya nggak ada urusan lagi dengan terima relawan di mana-mana, bahkan ada persiapan untuk deklarasi dari Manado 3 periode, apa-apa segala macam itu. Nanti pasti disusul ke Papua, lalu pindah ke NTT itu, di daerah-daerah yang kita tahu itu sebagai kepentingan presiden. Jadi tetap ide 3 periode berjalan, sementara ide konstitusional itu tetap juga di KPU. Tapi dianggap oke, yang lebih penting adalah memastikan dulu 3 periode ini dimungkinkan. Karena itu persiapan-persiapan di MPR juga harus kita curigai. Karena sekedar memastikan ada garis atau pedoman pembangunan, itu juga berbahaya tuh. Di dalam 2-3 sidang itu dia bisa berubah arah politiknya. Ya. Oke, jadi tetap saja publik harus tetap mewaspadai soal-soal yang beginian ya. Karena kalau soal partai politik sebenarnya mereka sudah sama-sama tahu. Tetapi kan kita tahu terakhir bahwa posisinya kalau soal 3 periode ini partai-partai besar bahkan partai termasuk pengusung Pak Jokowi dalam hal ini PDIP kan menolak gitu. Apakah Anda melihat bahwa pada akhirnya nanti ketika misalnya katakanlah jagoannya dalam hal ini Puan Maharani tidak elektabilitasnya tidak naik-naik juga, pada akhirnya Bu Megawati juga akan melakukan kompromi-kompromi politik? Ya ujungnya pasti begitu tuh. Lain kalau kita anggap bahwa PDIP itu tegak lurus dengan konstitusi. Kan tetap pertimbangan pragmatisme atau bahkan oportunisme itu lebih penting daripada sesuatu yang sifatnya ideologis murni itu. Bayangkan misalnya Ibu Mega di ujung, akhirnya Ibu Puan nggak bisa, lalu seluruh persiapan politik itu tiba pada Ganjar, lalu Presiden Jokowi langsung kasih kesan bahwa oke, 3 periode akan berjalan, atau dia Lancer tapi Ganjar akan teruskan program IKN segala macam. Nah itu pasti Megawati merasa ini juga rezeki baru nih. Maka dengan segala macam tutup muka lempar isu, PDIP juga pasti akan ikut itu tuh. Karena tetap PDIP sampai sekarang tetap anggap Ganjar itu ya boleh, tapi jangan terlalu jadi tahanan rumah, jangan kemana-mana dulu tuh. Kan ini cuma soal memindahkan Ganjar dari relawan ke PDIP, kan itu soalnya tuh. Nah relawan dan Jokowi tentu nggak ingin Ganjar itu diasuh oleh PDIP. Sebab kalau dia diasuh PDIP, dia bukan lagi kader politiknya Jokowi. Itu intinya di situ sebetulnya tuh. Jadi satu waktu sangat mungkin akhirnya Ganjar juga menyerah, mending PDIP. Itu artinya Jokowi akan menghajar Ganjar, karena itu dianggap berkhianat. Kan dengan mudah kita lihat bahwa politik Indonesia cuma ditentukan oleh kubu Jokowi dan kubu Mega tuh. Dia yang berseberangan di situ. Nah, Ganjar harus memilih. Demikian juga oligarki harus satu suara tuh. Jadi tetap ketegangan ini membuat kita gembira karena sangat mungkin kekacauan politik akan terjadi, dan kekacauan itu justru yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Karena rakyat nggak anggap bahwa kekacauan justru yang akan menyelesaikan masalah. Kalau bersih-bersih aja itu pasti nego-nego, dan di ujungnya juga rejim yang baru di 2024 akan sama dengan watak rejim hari ini. Itu yang tidak diinginkan oleh rakyat. Ya. Nah kalau oligarki ini kalau suruh memilih, itu dia akan memilih tetap Jokowi atau dia melihat situasinya pindah ke Ibu Megawati katakanlah gitu. Nah, bisa juga dia pindah ke Anies karena Anies dia kan tetap mereka merasa kan ini oligarki nggak punya ideologi kan. Dia cuma ingin agar supaya surat-surat bisnis mereka itu diamankan oleh presiden berikut. Dia ingin agar supaya konsesi-konsesi tambang itu tidak dihentikan oleh presiden berikut. Kalau sinyalnya akan dihentikan, pasti dia merasa lebih baik berantakan sekalian kan. Tapi nggak mungkin para pebisnis itu mau memberantakkan rencana bisnis yang jangka panjang 25-40 tahun. Dan mungkin sekali juga diam-diam oligarki ini udah melirik Anies, dan itu terlihat dari sinyal-sinyal beberapa orang yang dekat oligarki udah secara terang-terangan mengatakan mendukung Anies. Atau juga kita bisa anggap bahwa Presiden Jokowi juga sebenarnya ngincer-ngincer Anies tuh. Jadi intinya ada ketidakpastian, dan sekali lagi dalam ketidakpastian yang paling beruntung adalah mereka yang tidak terlibat karena mereka akan dapat pahala dari ketidakpastian itu, yaitu LBP, Liga Boykot Pemilu.
Oke, dan saya kira itu nanti pemicunya ketidakpastian itu yang menjadi faktor yang paling penentu adalah soal ketidakpastian ekonomi juga ya. Dan tanda-tanda seperti itu kita sudah melihat jelas kan di depan mata. Ya itu sebetulnya yang terus kita terangkan kalau kita bikin analisis struktural atau political ekonomi, apapun yang direncanakan pemerintah batasnya adalah anggaran, batasnya adalah APBN. Apapun yang direncanakan dalam APBN, batasnya adalah krisis ekonomi dunia itu. Jadi hal-hal makro semacam ini dia yang sangat struktural menentukan arah politik Indonesia itu. Dalam keadaan kekacauan, Amerika bisa dengan gampang mendikte. Lalu terjadi peristiwa seperti Lancernya Pak Harto bahwa Amerika memang menganggap ya udah enough Presiden Soeharto. Ini juga bisa tuh enough Presiden Jokowi karena tidak jelas proksinya di urusan Indo-Pasifik atau di urusan Cina Selatan tuh. Jadi dua variabel tadi betul harus soal ekonomi dan soal global politics itu aja. Jadi sebenarnya manuver apapun yang dilakukan oleh pemerintah, manuver apapun oleh partai-partai politik, kita tinggal lihat dua itu saja ya, dua faktor itu, dan itulah nanti pendulum politik itu akan bergerak gitu kan. Ya, jadi menguasai Pak Mahfud masih yakinkan ya pemerintah akan menuntun apa Pak Mahfud itu apa kapasitasnya itu ya kan juru bicara yang nguping-nguping doang kan isu kan. Tapi kalau orang menganggap bahwa Pak Mahfud itu bagian dari kekuasaan, maka Pak Mahfud mestinya nggak kasih semacam sinisme kan. Kan semester lalu Pak Mahfud bagus betul menganggap bahwa ini negara udah berbahaya segala macam. Kemudian dia rubah lagi itu. Enggak, kita masih mampu lakukan. Jadi nggak ada poin dari Pak Mahfud. Walaupun beliau adalah Menko Polhukam, tapi itu portofolionya doang. Isinya nggak ada power di situ lah. Gampangnya begitu tuh. Dan sebenarnya partai-partai politik sekarang juga banyak nggak punya power, Bung Rocky. Tapi mereka banyak punya PowerPoint. Punya PowerPoint. Buat promosiin proposal ke arah. Kan mestinya kampanye partai-partai itu dilakukan aja sekarang. Lebih mungkin itu daripada kasak-kusuk nyari kandidat. Ngapain tuh? Rakyat menganggap ya kalian sama aja semua. Jadi apapun koalisi itu tetap koalisi yang dipaksakan karena terhalang oleh 20% itu. Jadi ini pemaksaan koalisi maka terjadilah pragmatisme itu. Dan itu isi dari kasak-kusuk hari-hari ini kan. Semua kasak-kusuk itu basisnya cuma itu, mau menghindar dari 20%. Padahal mereka tahu sebenarnya jalan keluarnya atau bikin mosi sama-sama untuk menolak 20% supaya terjadi garis start yang sama. Atau menganggap bahwa ya sudah percepat pemilu aja. Karena keadaan di depan membahayakan kan. Jadi gampang lah seluruh politik Indonesia dengan mudah mak terangkan bahwa kalian sama aja tuh. Jadi keinginan untuk berubah secara kualitatif itu yang mesti kita dorong. Yes, oke. Dan kita mulai perubahan dengan secara kualitatif tadi dengan 0%. Yes, itu benar-benar tuh kualitatif. Yes. Ini kualitatif dan kuantitatif ya. Ya, ini kuantitatifnya di 0. Iya. Oke, makasih Bung Rocky.